Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Inspirasi Sahabat. Kali ini ya pukul 7. Jadi topik kali ini saya membahas tentang mengolah uang walaupun itu hanya 100.000, ya kan. Jadi ya buat kalian-kalian yang belum bekerja atau masih menganggur atau baru lulus sekolah, kalau kalian punya uang 100.000 atau dikasih dari orang tua, dipinjam oleh teman, saudara, kakak, dan kebetulan kalian bingung untuk apa uang itu. Kalau untuk rokok habis, untuk jajan juga habis, kan? Untuk nongkrong habis juga, untuk jajanin cewek, pacar, apalagi, ya kan? Kali ini saya memberikan sebuah inspirasi gimana 100.000 bisa menghasilkan walaupun hanya 10 atau 20.000, ya kan. Yang penting kita menghasilkan lah. Tutorial kali ini saya mengajarkan dalam arti berjudul manfaatkanlah sekecil-kecilnya, menghasilkanlah sebesar-besarnya. Dalam arti jangan pernah mati kutu walau tak punya uang sama sekali. Oke. Yang saya lakukan sekarang ini ya, uang 100.000 saya gunakan untuk ya ini, berjual bensin eceran. Nah, tips saya kali ini sih cuman ngisi tahu 100.000 untuk apa aja sih yang bisa menghasilkan. Mungkin satu, jualan bensin eceran. Ya kalau modal keseluruhan sih emang habisnya 500.000, tapi kalau misalkan udah punya alat kayak saya nih, mungkin tinggal modalnya aja ya, alias rendah-rendahnya ya, untung sebesar-besarnya. Jadi ya pokoknya intinya dari mulai sekarang lah, kalau ada modal ya sekitar paling besar 500.000, itu bagi saya udah cukup buat usaha seperti bensin eceran, jualan sayuran, atau telur gulung, atau es puding di rumah, atau jualan pulsa. Dulu emang saya jualan pulsa juga, terus menjual sayur keliling karena sekarang kebutuhan ya, kalau misalnya sudah menikah, punya anak, jadi ambruk lah itu usaha kayak gitu kan. Kalau sih buat sampingan, jadi kondisi kamu lagi nganggur sekarang, lagi nyari-nyari, tapi alhamdulillah dapat, walaupun seharinya ya kecil lah bisa dibilang, tapi bersyukur. Kita ini buat untuk yang baru lulus sekolah atau yang punya pendidikan tinggi, jangan pernah berpikir wah saya lulusan sarjana, saya lulusan STM, saya lulusan SMK, saya lulusan tinggi, cari kerjaan yang gajinya 4 juta, 5 juta UMR. Tapi kalau misalkan yang Maha Kuasa belum memberikan rezeki, ya, dalam arti belum memberikan sebuah keberuntungan, kita jangan berharap untuk berpikir tinggi. Tapi yang kita pikirkan sekarang, bagaimana kita merangkak dari rendah. Artinya jika seseorang, saudara, teman, atau orang lain memberikan pekerjaan walaupun di bawah minim 100.000, kerjakan. Jangan pernah memilih pekerjaan yang gajinya besar. Kenapa? Masalahnya gengsimu itu akan menghambat kesuksesanmu. Jadi ya mulai dari sekarang tuh belajar merendah, belajar yang namanya kita dari bawah, dari nol merangkak, ya kan. Jadi ya untuk posisi saya ini emang saya ya lulusan SMA, tapi saya mendapat pekerjaan yang di bawah upah 100.000, tapi saya tidak pernah mengeluh yang namanya penghasilan walaupun kecil ya nggak apa-apa. Kadang temen juga bilang, wah lu lulusannya SMA, STM, tapi lu dapet kerjaan di bawah 100.000, jangan kerjain, rugi ya. Selalu tinggi, cari aja yang lain yang lebih gede. Kita lihat potensi diri kita dulu, bakat kita di mana, keahlian kita di mana. Di era sekarang itu pekerjaan di Indonesia ya itu tidak memandang yang namanya pendidikan, tapi keahlian
sama kemauan, ya kan. Kita walaupun sarjana, kalau nggak ada kemauan, kalau nggak ada keahlian, itu sulit juga. Sekarang perusahaan-perusahaan tuh nyarinya sekarang skill, bukan pendidikan. Kenapa saya bilang skill? Serendah-rendahnya pendidikan, kalau skillnya ia bisa service, bisa las, bisa arsitektur, bisa manajemen, marketing, atau apalah yang keahlian sekiranya bermanfaat sebuah perusahaan, itu diterima tanpa pandang di jasnya SD, tapi dia punya KTP, dia KTP-nya asli, identitasnya tidak bermasalah, diterima, bisa jadi karyawan. Ada yang kayak gitu, ada teman saya, ada pendidikannya SD, karena mungkin dari dunia keluarga nggak mampu, sekarang dia jadi karyawan karena dia bisa ngelas, jadi karyawan dia. Karena apa? Satu, keahlian, mungkinnya dari awal dia yang selain pada sibuk sekolah dari SMP, SMA kerja, ya kan, tapi dia sibuk mencari keahlian. Disitulah ya, namanya Allah itu nggak bodoh ya, namanya Tuhan itu nggak memenjamkan mata, dia tidak memilih keberuntungan pada orang-orang yang beruntung, tapi yang tidak beruntung Allah pun juga peduli, ya kan, Tuhan juga peduli. Terutama yang saya sekolah SD, SMP, SMA cuman belajar doang, habisin buku, bayaran SPP, tongkrong, bergaul, wawasan masing-masing SMA atau sendiri kan, ya mungkin bisa ngerasain di situ lah. Tanpa memikirkan wah ahli apa ya, wah ambil jurusan apa ya, ini yang penting sekolah, lulus, ijazah, nyari kerja, pengen gaji gede, wes ngopi dulu bos. Sekarang perusahaan nyari keahlian. Intinya gini aja, setinggi-tingginya pendidikan lo, baik sarjana, diploma, kalau misalkan lo nggak punya keahlian, titel, skill, sama aja bohong. Jabatan itu sebatas kayak kita memakai topi, jadi kita nyaman dari panasnya matahari, dalam arti kita punya pendidikan ya kita nyaman dari cibiran orang-orang yang menganggap kita rendah. Intinya dari situ ya inspirasi dari saya cuma ngasih tahu, jangan pernah memilih suatu kesempatan walaupun itu sekecil apapun, serendah apapun. Intinya merangkak dari bawah, dari nol. Kalau emang lagi di atas, jatuh lagi, koreksi diri kesalahan kita di mana. Dan intinya jangan pernah berpikir pendek, berpikir bahwa mental kita lemah, berpikirlah maju walaupun pendidikanmu rendah, berpikirlah tinggi walaupun kau kalangan yang rendah, berwawasanlah luas walaupun wawasanmu kasarnya belum matang, berjiwa besar walaupun kau berhati kecil, dalam arti bisa yang namanya gue bisa sukses, gue bisa maju walaupun gue nggak ada keahlian, nggak ada mental, tapi gue punya otak, hati, dan juga keinginan. Kalau lo pengen sukses, lo pandang satu, orang tua lo, keluarga lo yang punya istri juga pandang istri lo, anak lo, bahwa lo bisa. Ingat, waktu itu singkat, hidup itu sebentar, masih banyak orang lain yang bisa ngebantu lo. Intinya lo jangan langsung down. Wah lo susah cari kerjaan, lo nggak bisa berani mengambil resiko. Intinya mempunyai karakter, itu aja. Gua berani dari rendah walaupun gua berpendidikan tinggi. Oke? Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini di video kedua. Inspirasinya buat kalian adalah jangan pernah berpikir pesimis, terus bermimpi bahwa masa lalu lo, latar belakang lo bukanlah hambatan kesuksesan lo. Jangan pernah gengsi. Intinya walaupun lo bodoh, jadilah pintar. Jika lo pintar, jadilah cerdas. Oke, tetap semangat. Jangan lupa subscribe agar supaya gue bisa ngasih inspirasi kepada lo semua, baik diri gue sendiri. Saya Han Kurniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi, salam. Terima kasih.